Apakah Anda mengalami kesulitan bagaimana cara memahami kurikulum Merdeka? Bila memang demikian, saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah terbit Permendikbudristek yang baru mengenai kurikulum merdeka, yaitu Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, seperti apa cara mudah memahami kurikulum merdeka? Silahkan disaksikan video saya berikut ini. Untuk memahami kurikulum merdeka, saya membuat bagan yang cukup satu gambar saja. Nanti kita akan insya Allah mudah memahami kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu senternya atau pusatnya itu adalah di sini, profil pelajar Pancasila. Artinya apapun yang kita lakukan itu harus membentuk profil pelajar Pancasila, ya. Nah, untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu ada 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah intrakurikuler, kemudian yang kedua adalah kokurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ini disebut dengan muatan struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum itu muatannya ada 3, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini bisa dibaca di pasal 7 Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUDNI, Dikdas, dan Dikmen. Nah, sekarang saya jelaskan ketiga muatan struktur kurikulum ini. Untuk yang ekstrakurikuler ini hampir tidak ada perbedaan dengan kurikulum 2013 atau kurikulum 2006. Jadi ini yang ekstra, ini tidak saya jelaskan secara rinci karena boleh dianggap sama saja. Nah, yang saya jelaskan adalah yang ini dulu, yang intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, ini yang sangat mencolok perbedaannya antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Oke, intrakurikuler ya. Intrakurikuler itu di dalamnya itu mengandung atau memuat kompetensi. Yang kedua adalah muatan pembelajaran, dan yang ketiga itu beban belajar. Nah, kompetensi yang dimaksud di intrakurikuler itu adalah kemampuan yang harus dipelajari, dikuasai siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran. Nah, sekarang ini capaian pembelajaran sudah terbit lagi yang baru, yaitu berdasarkan keputusan Kepala BSKAP nomor 032/H/KR/2024. Nah, dari capaian pembelajaran ini yang sering disebut dengan CP ya, nanti akan diturunkan apa yang disebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kalau perlu dibilang, CP itu sebenarnya adalah mirip dengan KD, cuma bedanya kalau KD itu sudah tersusun nomor-nomornya, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tetapi kalau CP itu susunan kompetensinya atau kompetensi dasarnya, kalau di kurikulum 2013 itu tidak bernomor, jadi hanya diformulasikan dalam bentuk paragraf. Nah, dari bentuk paragraf itu yang masih gelondongan akan diturunkan menjadi ATP. ATP itu apa? Tujuan-tujuan pembelajaran yang di breakdown atau diturunkan atau dijabarkan dari CP dan sudah diurutkan, yaitu namanya ATP, namanya alur. Itu sudah diurutkan jadi TP-TP yang sudah di breakdown, dijabarkan, diurutkan, itu namanya ATP. Nah, kemudian setelah ATP itu sudah dapat kita rumuskan, maka dibuatlah namanya modul ajar. Modul ajar itu berarti diturunkan dari ATP. Nah, modul ajar ini supaya gampang dipahami, sebenarnya modul ajar ini adalah nama lain dari RPP kalau di kurikulum 2013 ya. Karena sama dengan RPP ya, komponen minimalnya sama. Kalau RPP itu kan minimal 3 komponen kan. Pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Nah, modul ajar itu sama, komponennya itu sebanyak 3 minimal. Nah, setelah itu ATP sudah dibuat oleh guru, modul ajar juga sudah dibuat guru, maka berikutnya adalah pembelajaran dan asesmen. Nah, ATP modul ajar itu sebagai perencanaan pembelajaran. Nah,
Untuk pembelajaran dan asesmen udah ya pelaksanaannya. Ini ada panduannya namanya PPA atau panduan pembelajaran dan asesmen. Nanti saya kasih lihat bagaimana rupa minimal sampulnya panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, berikutnya yang kokurikuler. Kokurikuler ini itu sebenarnya adalah dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kalau intrakurikuler itu belajarnya itu berdasarkan capaian pembelajaran, tetapi kalau kokurikuler atau dirumuskan dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut P5, itu acuan belajarnya adalah ini, kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga sudah terbit keputusan Kepala BSKAP yang baru ya, 031-KR-2024. Jadi sekarang CP ya, dan tema atau kompetensi profil pelajar Pancasila ini sudah terbit regulasi atau keputusan BSKAP yang baru. Nah, kemudian berdasarkan kompetensi dan tema proyek P5 ini diturunkan apa yang disebut dengan modul proyek. Nah, setelah modul proyek jadi, maka ya tentu dilaksanakan pembelajaran P5 dan asesmen ya. Nah, untuk membuat modul proyek dan P5 ini itu ada panduannya, namanya panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ini saya singkat saja P7. Nah, Bapak Ibu sekalian, sobat pembelajar, struktur kurikulum yang muatannya ada 3 ini, intra, ko, sama ekstra, ini nanti harus dimuat dalam KSP ya. KSP itu apa? Kurikulum Satuan Pendidikan. Kalau dulu namanya kurikulum operasional Satuan Pendidikan, sekarang istilah yang bakunya itu bukan kurikulum operasional tapi kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, untuk mengembangkan KSP ada panduannya juga, namanya panduan pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi, bila kita mempelajari kurikulum Merdeka, tidak lepas dari panduan-panduan dan regulasi yang ada. Apa yang kita pegang? Pertama ini tentu Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Juga ini keputusan Kepala BSKAP 032/H/2004 tentang capaian pembelajaran, dan juga ini tentang keputusan Kepala BSKAP nomor 031 ini tentang kompetensi dan tema P5, dan juga panduan ada 3, panduan pengembangan KSP, panduan pembelajaran asesmen, panduan pengembangan P5 atau P7. Nah, regulasi dan panduan-panduan ini seperti apa? Nih saya tunjukkan ya. Pertama, ini harus kita baca ya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ini yang paling harus kita baca ya. Ini apa namanya, pondasi yang paling penting. Nah, setelah itu yang kita pelajari ini keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau yang sering disebut dengan BSKAP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 032/H/2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Jadi ini tentang CP. Nah, berikutnya adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 031/H/KR/2024 tentang apa? Tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti silakan dipelajari ini sebagai acuan untuk pelaksanaan dan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kemudian panduan seperti apa? Nah, ini panduan pengembangan kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Panduan ini masih yang lama. Nanti kemungkinan besar nanti akan muncul yang baru karena panduan ini sudah tidak relevan lagi dengan Permendikbudristek yang baru. Nah, panduan apa lagi? Ini panduan penguatan profil pelajar Pancasila atau saya singkat P7 ya. Ini P-nya 5, ini P-nya 2 menjadi P7, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir ini panduan pembelajaran dan asesmen yang mungkin sering disingkat dengan
PSA. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.